Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Amsal pasal 4, teksnya ayat 1 sampai 27, dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 13. Dengarkanlah didikan seorang ayah, perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian dan junjunglah hikmah. Paragraf yang kedua ayat 14 sampai 19. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Paragraf yang ketiga ayat 20 sampai 27. Jagalah hatimu, jagalah mulutmu, jagalah matamu, dan jagalah kakimu. Kesimpulannya, Salomo berkata lagi akan mendengarkan didikan, akan perhatikan untuk beroleh pengertian, akan menjunjung hikmahnya. Semua ayat memberikan ilmu yang baik berdasarkan hikmah. Sehingga kita harus memegang perkataan orang tua sebagai hikmah. Jika demikian itu, hikmahnya akan memelihara kita. Dan tidak boleh menempuh jalan orang fasik dan tidak boleh mengikuti jalan orang jahat. Mereka orang jahat tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, bila mereka tidak membuat orang tersanjung. Tetapi orang benar yang berhikmat menjaga hatinya, mulutnya, matanya, dan kakinya, supaya jauhkan dari kejahatannya. Ajaran tentang Allahnya, hikmat, yaitu Tuhan akan meninggikan orang yang menjunjunginya. Ia akan menjadikan terhormat mereka yang memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepala mereka, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepada mereka. Itu juga sebenarnya artinya semua orang yang berhikmat dan menjunjung hikmatnya, mereka akan menjadi sepertinya raja di dunia ini. Ajaran tentang manusianya. Pertama, seorang ayah tetap mendidik anaknya dengan ilmu yang baik supaya menghidupkan anak-anaknya. Kedua, anak-anak harus mendengar dan perhatikan didikan ayah. Ketiga, kita harus usaha beroleh hikmat, beroleh pengertian, sebab itulah hidup kita. Keempat, ada orang jahat yang tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, bila mereka tidak membuat orang tersanjung. Harus dijauhi mereka. Tetapi zaman ini ada banyak orang begitu tidak dapat tidur karena mereka berpikir hanya keuntungannya diri sendiri. Hanya karena itu ditinggikannya oleh orang lain. Tapi untuk itulah merekanya, sekalipun orang-orangnya mengorbankan, itu tidak usahlah. Itulah orang yang jahat. Kelima, anak yang perhatikan perkataan ayah, yaitu hikmatan Tuhan, arahkan telinga kepada ucapan ayah, dan menjaga hatinya, mulutnya, matanya, dan kakinya, supaya jauhkan dari kejahatan. Jadi, aplikasi hari ini. Pertama, tetap mendengar dan perhatikan atas didikan dan perintah Tuhan, itu perintah ayah juga, dengan melunungkan firman dalam doa. Harus setiap hari kita melunungkan firman. Kedua, apa yang paling sulit menjaga hati, menjaga mulut, menjaga mata, dan kakinya. Pilih salah satu aja dan menuliskan tentang alasan yang susah menjaga. Kita harus usahakan untuk itulah. Akhirnya PR praktik hari ini, berdoa supaya diberikan hikmat untuk menjaga hati, menjaga mulut, menjaga mata, menjaga kaki, dan lain-lain dari pencobaan duniawi. Kemudian tulislah metode yang Anda baru sadar. Dengan cara itu saya harus menjaga hatinya, mulutnya, matanya, kakinya begitu. Dan melakukan dalam hari ini sesuai dengan itu. Bukan hanya introspeksi saja. Bukan hanya menyesal saja. Harus melakukan segera. Inilah orang berhikmat.
Inilah orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.